Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah gagal dalam menikah dengan beberapa wanita karena mereka ada yang beranggapan saya kurang soleh, saya kurang mapan, dan saya tidak mampu menghadirkan kebahagiaan untuk mereka. Akhirnya saya mendapatkan pengalaman bahwa wanita yang sudah ngaji sunnah itu ternyata sombong juga. Saya memiliki niat untuk berprestasi, Ustadz, karena saya ingin menunjukkan kepada wanita-wanita yang dulu pernah menolak saya bahwa mereka akan menyesal karena dulunya pernah memandang saya sebelah mata. Wanita-wanita itu sombong atau kita yang baper? Agak atau bisa jadi dua-duanya enggak. Allah Ta'ala bisa. Yang pertama, sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Yang kedua, di dalam ilmu fikih ada bab kafa'ah, bab kesetaraan, dan ulama menjelaskan bahwa hendaknya seorang laki-laki, lebih tepatnya calon suami, levelnya itu setara dengan calon istrinya, syukur-syukur bisa lebih. Kurang direkomendasikan jika kualitas calon suami di bawah istri dalam beberapa aspek. Kalau dipaksakan bagaimana suami di bawah level sang istri? Pernikahannya sah selama suaminya masih muslim, tetapi kurang direkomendasikan karena cukup rentan, bukan hanya berhadapan dengan istri, tapi juga keluarga istri. Karena pernikahan adalah menggabungkan berapa keluarga, hadirin? 4. Keluarga kita aja 2, keluarga ayah kita, keluarga ibu kita. Islam tuh ingin, dan para ulama fikih kita ingin, gap itu benar-benar diminimalisir agar peluang berhasilnya semakin besar, atau margin of failure-nya itu benar-benar diperkecil agar peluang sakinah mawaddah warahmahnya itu jadi lebih besar. Nah, karena suami yang menjadi pemimpin, maka sangat rentan jika dalam beberapa aspek suami di bawah istri. Berbeda kalau sebaliknya, apabila yang dipimpin dalam beberapa aspek itu di bawah, wajar, namanya juga dipimpin. Dan wanita punya hak untuk menetapkan itu. Sebagaimana kalau mereka menerima yang lebih di bawah mereka, itu hak mereka. Menggabungkan 2 kultur itu nggak mudah. Menggabungkan 2 kebiasaan itu sulit. Ada kasus perceraian, wanitanya sudah belajar. Masalah cuma simpel. Ketika proses, suaminya udah bilang nih, saya hidup sederhana. Kamu siap nggak hidup sederhana? Kata wanitanya, siap. Dan mereka nggak memperinci apa tafsir hidup sederhana. Maka ketika mereka menikah, ternyata tafsir hidup sederhana versi suaminya dan tafsir hidup sederhana versi istrinya tuh beda. Versi hidup sederhana istri itu setiap hari makan ayam, itu sederhana. Versi sederhana menurut suami tiap hari tempe, itu aja udah khilaf gitu. Ini kejadiannya serius. Akhirnya membuat mereka tinggal berbeda rumah dan akhirnya cerai. Masing-masing sudah punya pola bertahun-tahun. Ingat sebagaimana kata para ulama, merubah pola tahunan itu nggak mudah. Kalau misalnya kita maju ke pihak yang sudah sesuai, terus mereka nuntut terlalu berlebihan dan sampai mereka meremehkan kita, mungkin mereka bisa jatuh ke dalam sifat yang sombong. Dan kalaupun mereka sombong, kita nggak perlu membuktikan apapun kepada mereka, biar mereka nyesel. Pentingnya apa mereka nyesel? Berarti kita salah orientasi nih. Kita niat tuh mau ngapain sih? Mau menunjukkan bahwa istri kita adalah wanita paling beruntung sedunia karena mendapatkan kita, dan wanita menolak kita, wanita yang paling sengsara sedunia. Buat apa kayak gitu aja deh? Kata Ibnu Ruslan dalam Az-Zubat, pernikahan itu disunahkan untuk orang yang butuh pendamping untuk bisa bertakwa dan selamat masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa menjadi orang bertakwa dan masuk ke surga Allah, kita harus jadi orang yang ikhlas dan orang yang ittiba, mengikuti Nabi SAW. Dan orang yang ikhlas gak peduli kata orang selama dia mencari ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala.